Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang materi energi dan daya listrik. Nah, energi dan daya listrik dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada saat kita ngecas HP. Saat kita ngecas HP, berarti kita memberikan energi pada HP tersebut. Kemudian energinya akan digunakan untuk daya dalam menyalakan dan memainkan aplikasi yang ada di HP. Seperti itu. Oke, next kita masuk ke teorinya. Yang pertama, ada energi listrik disimbolkan dengan W dan daya listrik disimbolkan dengan P. Nah, saya pertama mulai dari energi listrik dulu. Apa sih energi listrik itu? Energi listrik didefinisikan sebagai kemampuan yang digunakan untuk menyalakan atau menggerakkan alat listrik. Ya. Nah, untuk perumusannya kita bisa tuliskan W itu sama dengan V kali I kali T. V dari kata tegangan, I arus, T itu adalah waktu. Nah, rumus fit ini bisa kita turunkan lagi tergantung variabel-variabel yang ada di soal. Kalau di soal tidak diketahui nilai V, kita bisa ganti nilai V itu dengan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Nah, dimana nanti persamaannya jadi V diganti I kali R kali I kali T, irit gitu ya. Atau bisa disederhanakan lagi, W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. Oke, seperti itu. Namun, kalau di soal juga tidak diketahui arus, kita bisa mengganti nilai arus ini dengan menggunakan persamaan hukum Ohm juga, yaitu I sama dengan V per R. Di mana I-nya diganti, maka W sama dengan V dikali V per R dikalikan dengan T. Maka V kali V itu bisa kita tuliskan V kuadrat bagi R dikali T untuk rumus energi yang baru. Ya. Jadi kalian nggak usah hafalin ininya, cukup hafalin hukum Ohm dan rumus awal dari energi listrik itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke daya listrik. Daya listrik itu didefinisikan sebagai energi yang digunakan alat listrik setiap waktu. Nah, kita bisa rumuskan persamaannya adalah P sama dengan energi listrik setiap waktu, berarti W per T. Di mana W-nya ini bisa kita substitusi dari rumus energi listrik, yaitu adalah P sama dengan fit V kali I kali T dibagi dengan T. Nah, ini variabel sama nih, T kecil, boleh kita coret. Maka kita bisa mendapatkan persamaan barunya adalah P sama dengan I kali V, PIV. Jadi ini boleh ditukar ya, karena ini masih perkalian. P sama dengan I kali V. Jadi bedanya daya listrik sama energi listrik di rumusnya itu hanya di T-nya aja. Kalau di daya kita tidak ada dikalikan dengan T. Oke, sama lagi dengan energi listrik tadi. Maka kalau di soal tidak diketahui tegangan, bisa kalian ganti dengan hukum Ohm. Jadi P sama dengan I kuadrat kali R, atau P sama dengan V kuadrat per R kalau di soal tidak diketahui nilai I. Nah, ini adalah keterangannya, di mana W itu adalah energi listrik, satuan adalah joule, V itu sama dengan tegangan listrik, satuan adalah volt, I adalah arus listrik, satuan adalah ampere, R adalah hambatan, satuan adalah ohm, P adalah daya listrik, di mana daya itu satuan adalah watt. Nah, kenapa daya itu simbol P? Karena dalam bahasa Inggris daya itu adalah power, maka kita singkat power itu sebagai P. Nah, jadi sama aja ya, power sama daya listrik itu sama. Masuk ke contoh soal. Nomor 1, lampu yang dipasang di ruang tamu rumah Bapak Budi tegangannya 220 volt. Mengalir arus listrik 2 ampere selama 5 menit. Tentukan besar energi listrik yang diperlukan lampu untuk menyala dengan baik. Jadi di sini yang ditanyakan adalah energi listriknya ya. Nah, langsung aja kita tulis. Diketahuinya adalah tegangan kita simbolkan dengan V, yaitu 220 volt. I adalah 2 ampere dari arus listrik. T adalah waktu. Nah, di sini kita gunakan satuan internasional, maka menitnya ini kita ubah dalam detik, di mana 5 kali 1 menitnya kan 60, berarti 5 kali 60 itu adalah 300 detik. Ditanyakan adalah energi simbolnya adalah W. Tinggal masuk kesamaannya, W sama dengan V, 220 dikali 2 dikali 300, didapatkan nilainya 132.000 joule, atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi 132 kilojoule. Dikali bagi 1000 aja ya, untuk mengubah konversi joule ke kilojoule. Nah, untuk latihan soal nomor 2, silakan kalian coba sendiri, komen berapa jawabannya. Kalau ada yang masih bingung juga
tinggal ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Like and share kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih.